Kembali lagi bersama saya di channel FGH Kreatif. Seperti biasa saya akan berbagi tentang tutorial vektor di Android. Untuk aplikasinya di sini saya menggunakan aplikasi Infinity Design. Karena pertama lebih mudah dan juga lebih terjangkau untuk kalangan-kalangan yang menengah ke bawah karena sangat-sangat murah sekali. Dengan harga di bawah 300.000 sudah dapat semua toolsnya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan tutorialnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan buat yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Karena di sini setiap harinya akan upload tentang tutorial Infinity Design. Selamat menonton. Pertama, kalian tambahkan new project atau project baru. Kemudian untuk namanya terserah, mau kalian kasih nama apa saja. Untuk ukuran kanvasnya di sini saya menggunakan ukuran 100x100. Untuk warnanya saya ganti ke warna kanvas warna putih karena untuk kendaraan itu kebanyakan warnanya warna gelap. Kemudian kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, klik gambar, kemudian pilih dari galeri yang sudah tersedia. Nah, kalau di sini saya mengambilnya dari pins ya, jadi saya sudah sediakan di sini semua tentang mobil untuk next tutorialnya. Nah, kalian pilih saja. Di sini saya pilih yang Toyota, kemudian kalian pilih jiplak. Setelah itu klik lagi untuk objek yang jiplakannya, kemudian fullkan opacity-nya. Nah, untuk fullkan opacity-nya kalian tinggal tarik ke kanan saja. Setelah itu kalian paskan untuk ukuran si objeknya, kemudian klik pen tools. Nah, untuk warnanya warna hitam, klik juga pennya ganti ke ballpoint. Di sana untuk ukurannya kalian bisa atur 1,4 untuk outline di garis luarnya. Nah, kalau misalkan tidak kelihatan, kalian bisa klik lagi objeknya, kemudian klik opacity-nya. Tarik opacity-nya, sesuaikanlah supaya lebih kelihatan untuk objek yang kalian gambar. Nah, untuk line art-nya, pinggirannya terlebih tepatnya ya, fullkan saja ke seluruh bagian ya. Di sini saya dimulai dari bawah, kemudian ke seluruh di bagian pinggiran mobil, mulai dari ban, kayak body, aksesoris dan lain-lain. Itu saya untuk pinggirannya menggunakan 1,4. Nah, buat kalian juga ini rekomendasi banget karena kebanyakan untuk vektor mobil itu jarang yang semua ukuran untuk ballpointnya sama. Karena kalau untuk misalkan ballpointnya sama itu jadinya kayak aneh ya. Aneh banget sih enggak, tapi kebanyakan kalau untuk vektor kendaraan itu digunakan buat kayak sablon baju, kemudian stiker dan lain-lain. Jadi harus dibedakan untuk di bagian pinggiran dan juga untuk bagian tengahnya. Untuk bagian pinggiran seperti yang saya bilang tadi menggunakan ukuran 1,4. Setelah beres bagian pinggiran, kalian bisa klik lagi untuk di bagian di tengahnya ya. Untuk di bagian garis tengah. Untuk membesarkannya sudah dikasih petunjuk ya tadi. Itu untuk ukuran si ballpoint, untuk ukuran pen. Itu berguna buat tapret dan lain-lain karena itu ukuran untuk semua jenis pen yang kalian gunakan. Setelah menggunakan ukuran 1,7 yang seperti yang biasa saya gambar atau yang biasa saya lakukan, kalian tinggal tracing ke bagian keseluruhan untuk si vektor mobil ini. Nah, untuk vektor mobil, jujur saja ini untuk mobil ini lebih susah dibanding mobil yang Bugatti kemarin ya, karena kalau mobil yang seperti ini untuk bodinya itu banyak sekali lekuk-lekuknya. Kalau untuk masalah variasi, itu cuma sedikit ya, karena variasinya cuma gitu-gitu aja, atau karena ini belum dimodifikasi sama sekali. Dan untuk velgnya juga tetap menggunakan velg standar bawaan dari si kendaraannya. Dan sayangnya untuk mobil ini tidak diproduksi di Indonesia ya, sepertinya, karena saya belum pernah melihat yang kendaraan seperti ini. Paling kalau di Indonesia kayak kebanyakan Toyota Rush dan lain-lain, kayak dan Fortuner dan lain. Kalau ini namanya apa ya mobilnya, saya lupa ya, pokoknya ya seperti itulah. Ini kelasnya kelas SUV untuk mobil keluarga, tapi lebih gedenya kayak bodinya mirip-mirip kayak Fortuner. Nggak tahu juga sih jenis mobilnya. Yang jelas kalau untuk yang gede misalkan untuk 7 seat itu SUV ya, biasanya disebutnya kayak gitu. Kemudian kalau untuk si vektor mobil ini lebih bagusnya itu di semua bagian. Nah, maksud dari semua bagian itu
semua aksesoris atau semua part-part di bagian kendaraan itu harus kalian gambar. Karena kenapa? Karena kalau untuk si vektor mobil ini lebih rawan. Lebih rawannya misalkan ada bagian yang gak ke gambar atau gak ke line art, ketika kalian lagi proses coloring atau pewarnaan, itu hasilnya akan melebar kemana-mana atau ke bagian yang gak akan dibuat warna tersebut. Misalkan ada bagian body yang tidak tersambung, ketika kalian lagi gambar untuk bagian kaca mobil atau lampu mobil atau bagian bumper depan dan lain-lain, itu otomatis akan keganti warnanya. Jadi situ untuk setiap partnya itu harus benar-benar tersambung dari semua bagian yang ada di mobil. Kalau untuk di bagian lampu ya dibutuhkan cuma di bagian nut-nutnya aja. Untuk bagian tengah nih, misalkan untuk bagian tengah tadi, kenapa saya tidak memberikan garis-garis? Karena itu dominannya ke warna gelap, jadi bisa menggunakan cukup satu warna saja itu sudah beres. Dan seperti di vektor mobil, terus sepatu, terus vektor wajah juga, kalau untuk masalah line art itu kalian harus detailnya di bagian sana. Karena kalau untuk bagian shading, ketika kalian sudah menggunakan line art itu tidak akan terlalu kelihatannya. Maksud tidak terlalu kelihatan itu ya karena kalau untuk shading itu ketika kalian sudah menggunakan line art, cukup menggunakan 3 warna saja, dasar, kemudian shading, dan juga lighting, itu udah beres. Cukup 3 warna saja. Kalau kalian tidak menggunakan yang namanya line art, itu perlu beberapa warna, karena kalau tidak menggunakan beberapa warna hasilnya akan pucat. Dan kalau untuk hasilnya kalian bisa lihat di akhir video ini untuk hasil dari si line art ini.